Ya, di sini kami dari kelompok 3 kelas 4 di sini melakukan studio tour bersama studio Jadwel. Di sini ada narasumber kita, buat kakaknya bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke. Saya dengan Astrid, project arsitek di sini, dan satu lagi ada teman saya dengan Bung Mas, studio manager. Baik, selanjutnya di sini kami ada beberapa pertanyaan nih mengenai tentang mungkin dari kakaknya atau dari studionya sendiri. Dari yang pertama itu bisa langsung aja ya kak. Untuk apa motivasi kakak untuk menjadi arsitek sebelumnya, sebelum terjun ke dunia arsitek tersendiri? Mungkin maksudnya itu apa yang membuat dunia arsitektur ini menarik buat kakak berdua ini? Kenapa bisa konsisten sampai sekarang terjun di dunia arsitektur? Jadi, bentar, kayaknya mungkin dikata. Cuma kayak aku mau mastiin dulu, soalnya ini kan pertanyaannya tuh kayak buat ownernya langsung kantor ini kan. Jadi gak apa-apa diwakilin nama kita sebagai individu atau mau kita skip yang itu atau langsung? Iya, atau mau kayak kita bahas the studio itself atau kamu butuh juga kayak personal thoughts dari kita berdua atau gimana? Soalnya kan kalau misalnya, ini dari aku ya, nggak apa-apa kan? Soalnya kalau misalnya bilang motivasi jadi arsitek, jadinya ke individu gitu, ya, bukan lebih ke kantor kita sih. Maksudnya pertanyaan gitu kak, pertama tuh untuk lebih mengenal bagaimana arsiteknya dulu. Baru kita fokus ke kantor. Oke. Ya udah, sorry. Oke, kalau saya sih mungkin motivasi gimana ya? Motivasi karena keluarga saya rata-rata backgroundnya desainer, arsitek, pelukis, jadi memang dari kecil udah dibentuknya jadi kayak begitu. Akhirnya dewasa ya kurang lebih mengikuti arus itu juga kalau saya. Iya, lucunya juga sih sebenarnya saya backgroundnya lumayan mirip sama si Astrid ya. Jadi orang tua juga backgroundnya yang lumayan artistik itu, ayah saya juga interior designer, mulai karirnya jadi ya saya lebih ke influence dari background juga sih. Jadi background awalnya itu kakak berdua ini dari keluarga yang tadi latar belakangnya Influence terbesarnya bisa Kurang dibilang lebih dari ya, keluarga. bisa dibilang gitu. Bisa gini nggak ceritain sedikit ya dari awal jalannya kakak masuk ke arsitek. Kenapa bisa memilih masuk ke arsitek lah, bisa tepatnya. Sedangkan kan masih banyak lah, apalagi kakaknya kan biasanya cewek tuh rata gimana ya bilang kan banyak yang kurang tertarik sama teknik lah. Nah lucunya sih tapi di dunia arsitek yang sekarang saya jalanin dan yang dulu saya jalanin juga di kampus lebih banyak cewek, dan di kantor ini Kurang lebih hampir semuanya cuma 3 orang 90%. termasuk the principal. Jadi maksudnya kayak gimana ya, lucu juga sih, tapi motivasi saya untuk actually pursue architecture itu tuh karena apa ya, nggak spesifik sih, cuma kayaknya I feel like itu sesuatu yang bisa saya kembangkan karena personally saya kerja sekarang bukan sebagai arsitek tapi saya sebagai project manager, studio manager kayak tadi sudah di-mention. Jadi lebih ke management side, cuma masih involved sama dunia arsitektur gitu. Berarti lebih banyak ke lapangan. Iya, saya dulu mulai memang banyak praktek lapangan, cuma sekarang lebih ke manajemen sih, manajemen kantor gitu. Mungkin selain dari ikut ya jejak keluarga lah, mungkin ada tokoh arsitek atau apa itu yang kayak idolain. Kamu kayak itu? Jujur sih kalau dibilang dari selain influence keluarga ya namanya waktu SMP SMA I think belum tahu terlalu banyak gitu soal siapa yang arsiteknya dan segala macam. I think baru kenal itu setelah masuk kuliah itu sendiri. Jadi dari situ baru ngulik, baru cari tahu siapa yang menarik, siapa yang desainnya dan segala macam. Jadi kalau dari sebelum masuk kuliah
and then ada orang gitu jadi influence, selain keluarga kayaknya nggak terlalu sih. Tapi untuk sekarang ini ada nggak yang misalnya desainnya bagus dijadiin acuan gitu? Tokoh arsitek yang mungkin sudah terkenal itu. Banyak sih, ada beberapa. Kalau misalnya Indo, kayaknya yang saya tahu banyak. Cuma kalau bisa sebagai influence sendiri siapa ya? Soalnya kalau maksudnya saya dari lulus kuliah kerja langsung di sini. As a influence, mencari influence buat desain itu kayak kita nggak terlalu banyak, karena emang desainnya udah di kantor ini udah kayak bisa dibilang pakem gitu. Kayak roofnya udah begini, jadi saya sebagai dari awal di sini udah tahu style kantor ini yang harus saya ikutin atau apa. Cuma mungkin Christian Lia Gray, karena kan dulu sebelumnya ownernya prinsipal kita nih dulu pernah kerja di Lia Gray selama beberapa tahun gitu, jadi bisa dibilang itu influence besar juga sih sebagai referensi buat desain. Berarti singkatnya di sini tuh udah punya ciri khas sendiri lah, kayak tinggal matangin itu aja. Buat berarti untuk di sini saya gimana ya Bang? Dari segi mendesain tuh berarti punya karakteristik sendiri. Kalau bisa dilihat sih dari desain kita, dari beberapa proyek yang udah kelar, ada ciri khas, pasti ada ciri khas dari dinding, dari material yang dipakai. Emang kita selalu pakai itu gitu. Mungkin ada beberapa yang berbeda karena mungkin kasusnya beda, mungkin site-nya atau iklimnya, atau ada hal lah yang butuh kita untuk melakukan hal lain gitu selain dari yang biasa kita lakuin. Gitu. Oke Kak, bisa kita kembali ke awal dulu. Jadi kalau boleh tahu nih, latar belakang pendidikan kakak berdua ini dari mana ya? Boleh misalnya pernah kuliah di mana atau pernah pengalaman magang di mana gitu, bisa diceritakan sedikit aja Kak ya? Saya dulu kuliah di UI. Untuk S1 nya? Untuk S1, saya ngambil Masters, terus sempat exchange juga di Australia, di Perth lebih tepatnya, dan itu saya juga ngambil prodi desain studionya di sana. Oke ya, kerja di Jakarta beberapa tahun, mostly di perusahaan yang kedua. Oh jadi sebelum bekerja di studio jadi kuliah ini pernah bekerja di Jakarta sebelumnya? Iya betul. Terus saya sebelum di Jangkau saya sempat di Silk Studios, mungkin di Kerobokan kantornya. Itu dia lebih ke tingkat building sih. Kalau dari Kak sendiri? Kalau saya sebenarnya bukan arsitek sih. Saya interior design, S1-nya di Bandung. Habis itu pengalaman kerjanya pernah magang aja di Popo Danes. Setelah lulus langsung ke sini sampai sekarang. Berarti untuk sebelum di sini tuh berapa lama ya karirnya tuh bisa sampai kenapa memutuskan bisa kerja di sini? Sebelumnya tuh kan bisa dari kakak Astrid misalnya tadi di studinya Popo dan bisa pindah ke sini tuh. Oh kalau saya di Popo itu karena emang kebutuhan magang kuliah kan, di situ jadi cuma 3 bulan. Yang emang beneran dunia pengalaman kerja ya dari awal yang di sini. Oh berarti dari baru lulus kuliah tuh langsung? Iya di sini sampai sekarang. Baik. Selama kakak menjadi arsitek atau site manager, ada yang project manager juga, apakah ada tantangan atau peluang hambatan itu selama kakak menjalani profesi ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Kalau saya sih, saya mulai berangkat dari studi aku aja ya. Karena bisa dibilang posisi saya di sini itu terus dibilang baru dibuat saat saya join. Jadi challenge-nya adalah gimana caranya bikin struktur dan ngatur arsitek yang bisa dibilang fluid ya jalan pikirnya. Saya kan bertugas untuk nge-set timeline, monitor jalannya project, dan harus menempatkan waktu untuk deliver output kita.
Cuma itu tolak ukur yang dijadikan sebagai apa ya, ibaratnya dari hal-hal yang bisa dibilang dari yang tidak tangible dibikin tangible gitu challenge-nya kalau misalnya kayak gitu. Kalau saya challenge-nya sih lumayan banyak ya, karena saya dari baru lulus langsung kerja gitu. Challenge-nya pertama karena saya interior background-nya, dan kebanyakan di sini yang saya kerjakan tuh arsitek, karena emang kayak membangun building dari nol lah kurang lebih, kayak harus tahu strukturnya dan segala macam. Kalau dulu kan interior juga ngulik material atau apa, joints dan segala macam, mungkin nggak terlalu kan ya. Jadi itu sih saya banyak belajarnya di sini untuk hal lebih detail, untuk lebih belajar struktur, I don't know, dan also sebenarnya manajemen gimana cara mendesain yang benar gitu. Berarti sudah cukup tersusun rapi apa yang diinginkan oleh kliennya. Apakah pernah ada klien yang misalnya ini kesulitan untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, Kak? Misalnya dari maunya desain ini tapi dia sulit mengkomunikasikannya, apakah ada? Ada sih, sering malah, maksudnya bukan miskom juga, tapi cara kita deliver information dan cara klien menyampaikan apa yang mereka mau itu juga kadang ada hurdle-nya ya, karena klien itu biasanya melihat kebutuhan desain mereka tuh tidak dari sisi desain tapi dari sisi kayak pengen aja Cantik gitu atau loh ya. butuhnya Nah, misalnya dia kayak ini pengen kayak gini ya, kurang lebih kayak gitu, atau enggak kayak emang dia butuh ruangan ini, dia nggak mikirin programming ruangan seperti apa, dia bilang kayak iya ruangan ini maunya di dekat entrance, tapi kan satu ruangan itu bisa mempengaruhi seluruh layout di dalam rumah ya. Mereka tidak melihat dari sisi itu. Makanya kita harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas design intention kita seperti apa, yang melalui gambar dan melalui diagram yang diproduksi. Oke, jadi nah selama Studio Jadwal ini berdiri kan sudah pada tahun 2020 ini kan sempat ada pandemi, Kak ya. Jadi apakah ada perbedaan antara kebutuhan dan permintaan klien itu sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Apakah ada perbedaannya yang mungkin pandemi COVID itu mungkin apakah mempengaruhi dari metode mendesain dan merancang dari Studio Jadwal? Untuk dari sisi metode desain sih nggak ada sama sekali ya. Perubahannya paling ya malah semakin banyak klien sebenarnya Setelah pandemi ya? saat pandemi. Saat pandemi. Karena kan di sana saat-saatnya kayak semua harga tanah dan segala macam tuh turun gitu. Jadi banyak klien yang reach out pengen buat private house, residential segala macam. Jadi malah saat pandemi itu banyak ada permintaan KL untuk Malah lebih banyak. apakah mungkin dari kliennya apakah gimana ya mungkin ada klien yang memiliki pandangan atau pandangan yang berbeda dari misalnya dari segi mungkin apakah ada klien yang memiliki pandangan yang berbeda dari gaya arsitektur Studio Jadwal tapi tetap ingin Studio Jadwal yang merancangnya? Apakah ada seperti itu, Kak? Kan nggak ya? Enggak sih itu yang mana? Kayaknya tadi kayak yang sempat dia bilang klien yang reach out ke kita tuh exactly udah mau Studio Jadwal sih. Iya, jadi mereka nggak pernah terlalu banyak punya opini atau input yang kayak sangat berbeda dari apa yang kita punya. Berarti rata-rata dari untuk klien itu dia tuh udah gimana ya, udah tahu lah gimana sih rasanya sendiri, dan dia tuh nggak terlalu banyak nuntut dan nyerahin aja ke Iya, sana. banyak yang seperti itu. Jadi bisa Kakak jelaskan sedikit ada beberapa proyek mungkin yang sudah terbangun di Bali khususnya? Oh, di Bali. Tadi di Bali semua yang tadi mau bilang gitu. Iya. Iya, yang udah terbangun. Iya 13 tadi tuh di Bali sih. Oh, Iya, benar dari awal. Iya, benar-benar dari awal Iya, Max. di Jakarta. Nggak ada.
Jadi yang di luar itu rata-rata yang lagi ongoing sekarang sih. Even belum masuk fase construction, masih beberapa design development banyak tempat saja sekarang. Jadi misalnya dalam menangani sebuah proyek itu untuk bangunan komersil kayak misalnya seperti yang kalian bilang ada restoran, ada butik gitu. Jadi kan bangunan itu misalnya digunakan atau penggunanya berbeda. Mungkin kliennya mungkin orang lain misalnya pengguna dan kliennya itu berbeda kan Kak? Jadi bagaimana mungkin pertimbangan dan kendala apa saja yang misalnya ada saat membangun atau mewadahi ini semua aktivitas yang akan dilakukan oleh pengguna tersebut. Mungkin kan dari arsitek dan user itu kan tidak bertemu secara langsung, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi? Kayaknya kalau misalnya restoran atau butik dan segala macam, karena kita kan, kamu pasti kalian juga udah belajar gitu kan secara umum kebutuhan berapa untuk area komersil, untuk area umum itu tuh kayak udah balik ke standar. iya udah ada standar gitu. Jadi kayak nggak, untuk kendala sih kurang lebih nggak ada sih. Oke, jadi selama berdirinya studio Jogja ini, apakah pernah bekerja sama dengan pihak lain, misalnya seperti studio lain gitu? Dan mungkin bisa dijelaskan kerjasama yang paling berkesan dari Jack dan lain-lain. Construction atau Alexis Doni? Kalau berkesan banyak hal ya, in terms of challenge, gimana cara apa ya? How do I say it? Jadi sebelumnya itu kita pernah kerja bareng ibuku, terus pernah bareng Andra Martin, terus bareng Alexis, proyeknya juga. Rata-rata kalau kerja bareng itu kita sebagai interior designer dan landscape arsiteknya. Ya kalau berkesan sih banyak ya, mungkin most recently memang si Los Lindenberg, kalau kalian pernah dengar itu yang kita collaborate sama Alexis, dan di situ ya kita masuk agak belakangan, kayaknya di tengah-tengah ya. Iya, di tengah. Dan itu tuh mungkin bisa dibilang paling berkesan ya, karena challenge-nya balik lagi itu gedung udah let's say 75% jadi dan kita baru di involve dan kita harus nurutin kemauan klien gitu kan ya. Jadi itu yang tadi saya bilang faktor-faktor eksternal ini yang mempengaruhi jalannya project gitu. Ya itu sih Los Lindenberg ya, dan karena sama Alexis juga, dan I'm pretty sure Alexis sama Max tuh lumayan It's ya, a good friend. iya kayak mereka ya teman-teman gitu. Berarti dari segi desainnya tuh dari PN tadi kakak bilang tuh nggak terlalu jauh beda dari studio. Iya, iya benar. Itu tuh kalian familiar sama desain Alexis nggak sih? Nggak ya? Alexis dari Kita baru tahu ini. Oke. Andra Martin tahu ibuku tahu sih. Oke, kalau ibu kan bambu ya. Maksudnya Alexis ini tuh bisa dibilang dia desainnya tuh anorganik banget sih. Jadi dia kayak main banyak banget kayak heavy flow. Bentuknya aneh deh. Maksudnya bandingin sama desain studio Janko tuh bisa dibilang bertolak belakang. Ya cuma di Los Lindenberg ini benar tadi seperti yang kamu sampaikan itu kayak bisa ketemu di tengah aja gitu sama. Jadi nggak terlalu bentrok ya. Maksudnya bukan tiba-tiba A sama B terus jadi nggak jelas gitu. Berarti masih bisa diakalin. Betul, makanya challenge-nya itu. Oke, mungkin selama kakak mungkin dari menggarap proyek itu, apakah pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin membangun ya? Izin pembangunan. Short answer enggak pernah. Karena Kita nggak terlalu involve sih. Biasanya dari kita itu memberi gambar kerja, and then soal izin membangun biasanya kita ke architect of record gitu. kita pakai konsultan lain biasanya kalau di sini. Bagus sekali. Ya. Oke. Berarti nggak pernah sama sekali ditolak atau kesulitan mendapatkan izin ya? Selama saya di sini Kalau sih, yang project di Bali enggak ya, cuma ini kemarin project Costa Rica sih ya banyak back and forth dan banyak yang ditolak ya. Cuma kan balik lagi kita nggak ngerti regulasi peraturan di sini Masih belajar. seperti apa. Jadi
Kalau yang di sini sih enggak sih. Mungkin karena Pak juga di Bali itu nggak terlalu bertolak belakang lah sama studio Jadwal ini berbeda. Iya. Berarti dari studio ini nggak pernah buat yang misalnya bangunan tinggi untuk di Bali. Enggak. Rata-rata kalau nggak ya di satu lantai. Rata-rata 1-2 lantai sih. Iya, Biasanya 2 lantai basement. Basement. Jadi literally on the ground level itu tuh cuma ya ukuran rumah biasa. Berarti nggak terlalu menantang regulasi lah. Enggak. Masih within the boundaries ya. Oke. Mungkin balik lagi ke kerjasama dengan arsitek lain. Kan kakak pernah ada proyek yang lapangan badminton itu yang dari buku itu ada. Mungkin bisa kakak ceritakan mungkin pembagian dari job desk-nya mungkin tugas-tugasnya. Mungkin kakaknya di bagian apanya gitu, ibunya bagian apa? Oh, kalau kura-kura badminton Iya. nggak bisa saya jelaskan lebih banyak karena waktu itu saya belum masuk di sini. Jadi so far gimana aja menjelaskan. Oh, kalau misalnya ya saya nggak bisa ngambil contoh ibuku juga ya, mungkin dengan project lain yang bisa kita yang bisa kita ambil referensinya. Ibuku sama Studio Jengkol tuh sama-sama desainer. Ibuku tuh juga desainer sih, dia main structure ya. Ibuku tuh desain juga sih, kurang lebih masuk ke arsitektural. Iya. Oh, kita pernah kerja bareng buat bangun beach club yang namanya Mari Beach Club. Itu kita pernah bangun. Biasanya kalau dari ibuku masih ya udah struktur bambu, building udah ada. Nah, dari kita mendesain gimana di dalamnya sih. Waktu itu masih scope-nya interior, furniture, sama landscape kalau dari kita. Mungkin kalau yang tadi kakak bilang untuk beach club itu mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Beach club yang seperti apa mungkin dari kakak untuk job desk studio Jengkol desainnya bagaimana? Iya, itu tadi kalau job desk-nya Studio Jengkol untuk yang beach club itu kita interiornya, and then furniture sama landscape-nya. Arsitekturnya ada ibuku yang desain. Berarti kalau dari kerjasama yang lain itu misalnya ada nggak yang desainnya itu jauh dari standar di sini dan kakak tuh disuruh menggabungkan keduanya itu? Ini mau ngomongin desain language aja ya. Kayaknya kalau desain sih nggak ada, cuma teknis sih ya. Jadi standar teknis kita dengan standar teknis di luar itu kadang berbeda, dan jadi ada proses di mana kita nge-remark jadi output dari konsultan lain dan menggabungkan output dari tim kami juga gitu. Tapi kalau misalkan di desain bentrok ini kayaknya nggak pernah ya. Mostly teknis sih masalahnya, misalkan kayak produksi gambar itu kurang detail dari kami ngecek, dan itu rekonsiliasinya ya bisa bilang panjang ya. Makanya itu remarking itu tuh sangat penting, dan itu tuh salah satu peran kita biasanya juga di project. Mungkin dari apa ya dibilang, dari desain-desain yang dibuat di sini itu dari desain-desain yang udah ada di sini itu mungkin ada yang bisa jelasin apa yang lebih detail dan bisa dilihat dari misalnya orang awam kayak kita nih lihat bangunan yang kakak-kakak buat tuh, ada nggak detail yang kita bisa tahu oh ini dari studio Jadwal sendiri. Kan kalau dibilang tuh dari studio ini tuh, apalagi di Bali itu kan banyak yang pakai bahan alam itu. Mungkin apa ya sih yang bisa ngebedain dari itu semua? Mungkin apa? I think kalau kalian lihat project-project dari kita sih, oke, mungkin banyak ya di Bali yang pakai materialnya sama atau stylenya mungkin roofnya sama. Cuma kurang lebih kalau kalian lihat project-project kita, ya ada satu benang merah yang selalu oke, ini Studio Jengkol gitu.
Iya, bukan yang kayak dari depan di pool gitu. Ada di art daily. Mungkin bisa dijelaskan kriteria kan Ah, maksudnya nama proyeknya Oh. oke. Kita bukan dari ini aja ya. Oke. Atau gitu, atau di website. Gambar itu kan. Ini kayaknya one of the first projects di Bali juga ya, Umahati ya. Yang namanya Umahati, disebut juga Tranquil Heart. Mungkin kalau misalkan kamu tadi bilang ya banyak yang pakai natural material dan bla bla, cuma kayaknya Studio Jempol itu tuh signature-nya tuh ini ya, bangunannya tuh landai dan ya udah tadi yang kita bilang satu level, jadi benar-benar semuanya surface area di satu tanah itu benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita nggak ada main tingkat atau segala macam, dan ini open ceiling Open kayak ceiling, gini, selalu dengan kelihatan rafter. terus ratan ceiling juga ini udah lumayan jadi signature kita. Kita juga sampai harus import keluar untuk tetap memaintain Ciri desain khasnya, signature. ratan ceiling ini. Ini bisa dibilang kan ada consistency di situ dengan cutting yang literally semuanya pakai kayu. Atap kita sering banget pakai sirap. Dan sekarang lagi mau coba pakai koper. Interior juga Kita furniture sering pakai linen biasanya. Jadi desain salah campur ini sebenarnya walaupun bisa dibilang ya nggak pasaran juga sih, karena cuma maksudnya it's nothing bukan nothing special juga ya maksudnya, tapi bukan sesuatu yang bikin orang langsung nengok Beda, wow gitu. Cuma once you feel it, yeah. ya kelihatan it's a high end project. Dan juga dari kebanyakan desainnya sudah dibuat ini, mungkin kebanyakannya di sekitar alam, kayak apakah ada proyek yang di area perkotaan mungkin? Nah itu Enggak. karena biasanya site kita nih ya kayak gini-gini, kayak balik lagi kontekstual yang lebih ngambil surrounding konteks juga ke desain kita, jadi nggak cuma yang sekedar ditaruh di kota kiri kanannya covering gitu, nggak ada sih, malah ya. Enggak ada. Pokoknya biasanya site I think itu cuma yang di John Hardy itu sih, yang di Putih Tengah. Ya, lumayan di kota juga sih. butik. Mungkin dari tadi kan kakak bilang tuh levelnya tuh sama setiap ruangan. Mungkin dari misalnya kan dapat site-nya tuh di gunung, gimana sih caranya gimana sih ngakalinnya tuh biar tetap datar? Kan biasanya nggak bisa terlalu, kadang nggak bisa katain terlalu banyak lah. Iya, jadi ini untuk proyek yang Gunung Salak itu tuh kita ada terrain yang kayak Banyak undakan gitu loh, yang kayak banyak undakan. Banyak teras-teras gitu. Iya, konturnya tapi itu tuh kayak benar-benar bukan kontur yang smooth gitu ya, jadi dia benar-benar kayak undakan gitu, kayak kotak-kotak. Nah itu tuh jadi kita bring up to the design juga, jadi dimana kita ngaturnya penempatan buildingnya itu tuh sebisa mungkin tidak mengganggu surrounding context. Jadi itu tuh malah harus di-emphasize gitu loh. Jadi layouting buildingnya dan posisiannya itu tuh malah yang harus bisa include surrounding context-nya to the building gitu. Itu sih caranya ya, mungkin balik lagi ya desain proses di balik semua itu yang nggak gampang. Dan kayak kita harus back and forth sana sini. Tapi ya itu, jadi kita we need to make sure that we treat the surrounding context with like respect juga gitu. Berarti dari proyek itu juga menyesuaikan lah dengan Ya, walaupun ada beberapa karakter yang memang harus bikin dia lah, Kalau project yang Miso Penida nggak terlalu banyak cut and fill. Ada beberapa project yang kita strict banget, nggak boleh cut and fill lebih dari 40 cm gitu. Kenapa seperti itu? Karena emang dari kliennya nggak mau terlalu merusak alam yang udah ada di sana, di site itu sendiri. Pasti. Jadi caranya gimana sih Kak, kalau ada yang kayak gitu permasalahan? Caranya ya mendesain solvingnya gitu. problem solvingnya balik lagi panjang ya. Cuma ya awalnya bangunan kita yang desainnya akhirnya menyesuaikan dengan apa yang ada di site itu. Jadi kita yang ngalah gitu maksudnya. Jadi ya
kita sebagai arsitek ya harus surrender sama site. Mungkin kalau dari aku yang nanya, dari perbedaan ruang tuh gimana sih caranya biar tetap, kan banyak lah yang bilang kalau setiap ruang tuh punya level yang berbeda tuh. Dari sini kan levelnya tuh sama, gimana sih biar nggak, gimana ya, terlalu ideologinya tuh biar nggak gitu, ke gimana bilang ya, untuk banyak orang tuh kan ingin punya yang level yang berbeda tuh untuk setiap ruangnya, tapi dari studio ini tuh dia tuh punya ideologi itu buat data tuh. Terus gimana sih dari pembagian ruangnya tuh, mungkin ada Gimana cara kita tuh nge-layout like this whole building in just like one plane. Walaupun ya, maksudnya kalau misalkan saya ngomongin level yang sama itu nggak terlalu akurat, maksudnya ada perbedaan level cuma bukan tingkat ya. Iya kan? Jadi maksudnya kita di satu Of tingkat course, gitu. level itu selalu ada yang Iya, selalu ada beda-beda batasnya dari ya, satu sedikit- ruang ke sedikit ruang lain itu beda. selalu beda. Cuma kalau dilihat it's Memang a it's one a floor one building. Iya, itu kan Jadi maksudnya. nggak selalu One floor building ini. semua rata gitu, dari baru masuk sampai semuanya itu semua rata enggak. Enggak, aku paham pertanyaannya. Jadi maksudnya gimana caranya kita tuh put everything in just one floor Iya. gitu loh. Well, it looks like one floor, but makanya balik lagi nggak, it's actually not. Banyak misalnya dari satu ruang ke ruang lain, kita punya stairs, kita punya level yang berbeda, cara ngakalinnya entah pakai tangga atau ramp atau apapun, sebenarnya itu ada. Jadi Ada nggak saklek kita literally kayak Satu. semua di satu floor itu nggak, cuma memang dari luar itu terlihatnya ya bukan seperti gedung bertingkat gitu loh. Jadi benar-benar masih kayaknya kita juga menganut ini deh prinsip bahwa itu tuh harus bisa blend in with the nature, Nature. right? Jadi makanya nggak Nggak mau terlalu pemandangan tinggi, gitu iya. loh. Jadi kayak gini misalkan kayak ngeliat tuh bisa kayak gimana ya, masih Jadi kata-kata ya kita mau duduk, misalnya di projectnya Studio Apple mau duduk atau berdiri, you can see nature. Flow jadi Betul, jadi itu seamless aja gitu loh kayak salah korban. Berarti level-levelnya itu tetap ada, cuma dari desainnya tuh bikin kelihatannya tuh biar tetap nyatu gitu. Iya, Hmm. mikir gitu. I think rumah Fajar contoh yang bagus tadi deh. For the difference of level di entrance-nya. Enggak. Nah ini. Jadi ini tuh entrance, ini salah satu proyek kita namanya Rumah Fajar, dekat di sebelah sebenarnya. Ini jembatan itu levelnya sama dengan parkiran. Jadi jembatan itu ngarah langsung ke living room, which is ini. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, living room ini sebenarnya second floor. Jadi di bawah itu ada bangunan lagi yang berfungsi sebagai kamar, tapi kelihatan sebagai basement juga kalau kita lihat dari parkiran. Ya kurang lebih itu sih tadi yang main level itu. Jadi ya selalu, nah ini kan kita selalu ngelihat dia itu satu building kan, maksudnya satu first floor doang. Cuma itu dia di level 2 gitu. Iya, makanya berbagai konteksnya itu tuh kayak bisa menyamarkan lah atau menyatukan bahasanya mungkin. Oh, berarti tetap bisa terekspos dari luar itu. Bisa, iya. Teknologi bisa. Mungkin kakak mungkin bisa dijelaskan sedikit di studio ini tuh mungkin dari posisi-posisi tiap karyawannya, mungkin kan kakak ada bagian yang project manager, mungkin dari bagian drafternya ada, mungkin bisa dijelaskan? Struktur organisasinya. Struktur organisasi ini. Struktur organisasinya jadi Kita punya the principal, Ya prinsipal. Max, di bawah itu ada director kita, Kristen, yang mungkin kamu sudah hubungin sebelumnya itu. Itu katanya kak ini namanya. Amin. Coba Admin. Rere. Ya udah nggak apa-apa. Coba ada. ya ada Nggak admin. apa-apa ya, terus nanti
Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang organisasi struktur kita tuh bukan hierarki tapi lebih ke linear sih. Iya, jadi kayak biasanya kan kalian taunya kayak ada supervisor, ada manager, bla bla bla. Walaupun di sini memang ada junior architect, ada project architect dan senior architect, itu tuh mereka kerja yang menjadi satu. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu melihat hierarki di sini. Cuma secara garis besar kantor ini tuh dibagi menjadi dua, the design team which is all the architects, sama kita manajemen yang ada saya, the director sama admin. Mungkin tadi bisa jelaskan ada berapa orang di sebagai arsitek ya Kak? Kita nggak ada drafter personally karena mereka juga produce gambar sendiri. Kita junior architect punya Ana, Han sama dan itu 3. Project architect ada 3. Oh, Nida, Ada Dea, Bella mas. Bella, oke, Bella. that's 4. Senior architectnya ada 3. Itu berarti total berapa tuh tadi? 3, 4, 10. Sudah termasuk Pak Max-nya? Belum. Iya, Jadi itu paling atas. Iya, itu paling atas. Tadi kan ada pas sebelumnya tuh ngomong nyari arsitek sampai ke Unggah nyebar masuk. Iya, Itu jauh banget. Cuma kita nggak tahu tuh. Ada nggak sampai sekarang tuh? Mungkin dapat nggak waktu itu tuh dan orang itu kerja sampai sekarang? Oh, enggak. Enggak. Tidak berpengalaman cuma Kayaknya paling lama tuh 5 tahun dulu. Itu sih paling lama yang dari dulu nggak ada yang sampai sekarang sih. Orang tinggi juga ini kan sebenarnya. Banyak orang keluar masuk karena prinsipnya Siemens itu dia mengedepankan kolaborasi culture, makanya kan banyak. Masih bilang rasio orang lokal sama orang dari luar itu sama. Jadi dia juga memprioritaskan bahwa dia hire tenaga-tenaga dari luar. Kita ada arsitek dari Prancis, Ekuador, Spanyol, Portugal. Dulu kita dapat dari mana, ada dari Swiss, banyak banget. Jadi memang dia tuh pengen membangun culture kantor ya yang bisa dibilang seperti backgroundnya dia lah. Yang tadi saya bilang kan dia kan banyak influence dari banyak background gitu. Jadi pengen mengimplementasikan itu di tempat kerja ini. Jadi untuk arsiteknya seperti yang Kak bilang dari luar itu, apakah ada yang sekarang masih bekerja di sini? Masih ada sih. masih banyak. Bisa dibilang sekarang ya itu seperti yang tadi rasionya setengah-setengah. Untuk dari arsitek lokal yang di sini ada nggak? Misalnya dari Bali, mungkin yang kayak kan dari Bali kan? Saya dari Bali. Asli Bali, mungkin ada. Kita berdua sih Kita kayaknya berdua sih asli balik sih. Bali. Ya. Asli Bali doesn't mean, tapi bukan tinggal di Bali dari dulu ya, cuma kayak our family is that Balinese. Kita orang Bali, tapi Kita orang Bali, cuma kita nggak bisa bisa dibilang orang Bali karena kita dari dulu kita besarnya kayak Bali. nggak ada. KTP. Oh berarti dari orang-orang di sini tuh banyak campuran dan nggak terlalu banyak lah orang gimana ya? Misalnya ada orang Bali yang emang dia tuh dibutuhin di sini tuh karena desain pedang Balinya tuh misalnya. Enggak, karena kalau saya boleh jujur, Max itu juga dia sangat bisa dibilang knowledgeable ya tentang tradisi Bali. Dia juga banyak tahu, dia banyak belajar karena mungkin juga sudah lama tinggal di sini. Jadi dia yang membekalkan dirinya dia sendiri dengan ilmu-ilmu dan desain-desain Bali gitu. Instead of hiring someone yang tadi kamu bilang orang Bali gitu. Enggak, dia belajar sendiri sih saya rasa. Dia selalu belajar sih, kayak contohnya dia punya tukang emang beneran orang Bali, dia banyak setiap hari diskusi sama tukangnya, jadi emang banyak belajar. And then dia sering ke desa-desa di Bali, apa itu Tengganan ya? Tengganan. Desa Tengganan, dia juga dulu sering ke situ, kayak gitu sih. Banyak belajar juga dia. Dia suka terjun langsung. Bukan harus nyari orang Bali buat tahu gimana arsitektur Bali. Berarti Pak Max itu cukup influence atau fasih untuk berbahasa Bali atau Indonesia? Bahasa Indonesia. Indonesia ya. Oke. If fluent in 5 languages. Family with? Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, bahasa Indonesia. Bali dikit. Bali dikit bisa lah kengken. Oke. Kamu sama aku aja mungkin sama kasihnya sama dia. Iya makanya. Mungkin. Oh berarti dari yang saya bilang tadi itu
banyakan dari Pak Maxnya yang langsung ngomong ke kakak, pokoknya berbaur sendiri lah biar kita tahu apa yang di sini, mungkin biar belajar apa arsitektur Bali mungkin. Ilmu-ilmunya dia sering belajar sendiri sih. Ada lagi? Mungkin dari kakaknya bisa kasih kesan lah selama kerja di sini. Ya, kamu udah lama. Kalau dari aku sih, it's a good place buat belajar sih kalau buat aku. Banyak challenge karena dari yang tadi aku bilang background aku interior dan Max and then kantor ini orangnya sangat sportif gitu sama staff-staffnya. Jadi kesannya ya it's a good place to work. Ya secara work culture menurut saya tempat ini sih healthy. Kita nggak pernah, mungkin kalian pernah dengar kalau di kantor arsitek yang lembur sampai tengah malam atau sampai dini hari. Di sini kita tidak pernah melakukan itu sama sekali. Max sangat mengedepankan juga mental health dan maksudnya well-being dari employee-nya yang kerja di sini. Dia pun merasa bahwa biasanya kantor studio arsitek yang saya tahu mereka nggak punya project manager. Biasanya project arsiteknya juga yang langsung ngurusin project. Here he is, say hi. Iya, itu bisa dilihat ya bentukannya kayak gitu. Masih muda. 40-an. Iya. Kenapa muda? Iya gayanya mungkin ya. Jadi saya mau bilang apa? Oh ya, dia juga berarti selain mengedepankan desain, dia juga pengen kantor ini tuh organize dan ya itu tadi bisa support semua employee-nya. Jadi dia tahu lah seberapa pentingnya role management di sebuah kantor. Walaupun ini studio kecil ya, kantor juga cuma nggak sampai 20 orang gitu kan, tapi tetap aja. Ya makanya itu jadi mungkin malah kenal sama Max lebih personal gitu, karena dia selalu menyempatkan waktunya untuk say hi ke kita tiap hari, gitu, bisa dibilang satu-satu harus namanya disebut. So, jadi dia ya a good leader lah dan a good boss. Berarti nggak ada kesan buruknya, berarti udah Ya. nyaman lah bilang. Iya nyaman. Kesan buruk ya nggak buruk sih mungkin ya, tapi Namanya tantangan di kantor pasti selalu ada. kantor itu nggak ada yang perfect sih. Oke. Cuma yang ada. Ya, ya mungkin sekian dulu dari studio tour dari studio Jadwal. Mungkin kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dari kakaknya juga makasih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan juga.